Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita masih membahas mengenai error yang ada di e-faktur. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah error e-tax 10001 atau 10001. Kalau di video sebelumnya, itu errornya adalah e-tax API, artinya aplikasi terkait pada saat kita mau upload, error pada saat kita mau mengupload e-faktur. Nah, untuk yang e-tax saja, e-tax kemudian 10001 itu terjadi biasanya gangguannya ada di aplikasi e-fakturnya. Kalau e-tax service itu biasanya terjadi errornya karena di server DJP-nya. Jadi biasanya ada tiga error ya. Error API itu biasanya pada saat kita mau mengupload. Kemudian e-text saja itu biasanya errornya di aplikasinya. Sementara kalau e-text service itu biasanya terjadi di servernya DJP. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah untuk error yang ada di sini. E-text 10001. Nah, em, di sini penyebabnya itu biasanya errornya seperti ini ya, notifikasinya database tidak bisa dijalankan, pastikan database ada dan aplikasi yang berjalan di komputer Anda hanya satu aplikasi saja. Nah, seperti ini. Nah, biasanya e-text 10001 ini dia ada beberapa penyebab dan ada beberapa solusinya gitu. Jadi bisa dicoba misalkan kalau ternyata satu ini sudah berhasil gitu ya, ya sudah cukup satu ini saja. Tapi kalau misalkan yang lainnya, misalkan ini ternyata eh, nggak ada masalah, lanjut ke yang nomor dua, nomor tiga dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah kalau tadi ya penyebabnya error e-text ini adalah ketika file e-text invoice yang ada di folder e-faktur ini diklik lebih dari satu kali. Nah, misalkan ini ya, kan kalau di sini di aplikasi e-fakturnya itu kan ada e-text invoice ini ya. Nah, usahakan cukup sekali, ya misalnya double klik saja gitu ya. Jadi tidak perlu eh, diulang kembali seperti itu. Jadi dan kalau lama tidaknya itu ya tergantung dari RAM-nya juga ya gitu. Makanya disarankan untuk e-faktur sendiri paling tidak gunakan aplikasi atau komputer ya yang sudah mendukung yang 64 bit dan sebaiknya RAM-nya itu juga minimal yang 8 giga gitu. Jadi pastikan di folder e-fakturnya ini, yang aplikasi yang ini, e-tax invoice ini cukup kita klik sekali aja. Atau double klik ya, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan ternyata di sini ada file database yang korup gitu. Jadi di sini file di dalam folder database itu ada yang korup atau hilang. Misalkan korup karena mengcopy database pada saat aplikasi menyala. Makanya pastikan kalau di sini ya di foldernya e-faktur ini kan ada folder database ya. Nah, folder database ini bisa kita copy, bisa kita backup segala macam, tapi pastikan pada saat kita mengcopy data ini, database ini, itu kondisi aplikasinya ini sudah kita tutup terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita mau backup database gitu ya, katakanlah ini databasenya folder DB ini. Nah, kalau misalkan kita mau copy paste gitu, pastikan aplikasi e-fakturnya ini sudah kita tutup. Kenapa? Karena kalau kita copy aja, kita copy paste aja, sementara aplikasi ini masih berjalan, maka ada kemungkinan akan korup seperti ini. Gitu. Nah, kemudian solusinya pastikan di sini adalah di dalam folder DB tadi kemudian ada folder lagi e-tax invoice ini. Kemudian dari sini pastikan ada folder log, kemudian sec 0 di sini, kemudian ada temporary gitu ya, TMP di sini. Kemudian ada file DBLCK dan service properties gitu. Plus mungkin kalau untuk yang terbaru ada juga file readme do not touch file ya. Cuman kebetulan karena ini dummy, jadi file README ini mungkin tidak ada. Tapi pastikan eh, dalam folder DB ini, kemudian di folder e-tax invoice, itu pastikan semua elemen yang ada di sini itu sudah ada gitu. Jangan sampai hilang gitu ya, gitu.
hilangnya kemungkinan tadi pada saat kita membackup database, posisi aplikasi itu masih berjalan. Nah, atau misalkan di sini versi yang kemungkinan yang ketiga, versi aplikasi yang digunakan tidak sama dengan versi database. Nah, di sini solusinya adalah yang nomor tiga, jalankan aplikasi dan pastikan terhubung dengan internet untuk dapat melakukan update database aplikasi secara otomatis. Jadi, eh, misalkan katakanlah aplikasinya masih yang lama ya, masih pakai yang 3.2, sementara kan untuk posisi sekarang e-faktur itu sudah yang 4.0 gitu. Jadi pastikan eh, kita update dulu ya, kita update dulu. Jadi tinggal kita copy paste aja. Jadi dari database yang lama di folder e-faktur 3.2 kita pindahkan ke ke dalam e-faktur yang 4.0. Dan pastikan pada saat kita memindahkan tadi posisi aplikasi faktur itu tidak sedang berjalan gitu. Dan kemudian tadi ya pastikan lagi ketika dipindahkan database-nya, pastikan file-file yang ada di database, folder database itu semuanya masih ada. Tadi ya ada folder log, kemudian di sini SEG0, kemudian TMP dan sebagainya itu pastikan masih ada di folder DB. Kemudian yang terakhir, kemungkinan eh, penyebabnya adalah PC server PKP mati atau database belum di-start sebagai server dalam hal menggunakan konfigurasi network database gitu. Ini biasanya kalau ternyata di database-nya itu misalkan VPN-nya apa namanya ada cabang gitu ya. Misalkan kita cek di sini apa kalau dia memiliki apa dia punya PKP cabang seperti atau VPN-nya itu tidak dipusatkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi pastikan kalau seperti ini pastikan server eh, menyala dan aplikasi e-faktur berjalan dan lakukan start database sebagai server dari menu file kemudian administrasi di sini ya berarti ya file administrasi DB dan tekan tombol start DB sebagai server. Nah, jadi ini tadi menu file, kemudian administrasi DB, kemudian kemudian kita eh, tinggal tekan start database sebagai server. Ini kalau posisinya PKP-nya tadi atau wajib pajaknya ya, itu posisinya dia memiliki VPN yang sorry, berarti yang dipusatkan ya, yang dipusatkan. Berarti dia ada beberapa cabang PKP, kemudian untuk pembuatan fakturnya itu terpusat di di PKP pusat misalkan. Tapi kalau kalau kita berdiri sendiri gitu ya, kita punya cabang atau misalkan PKP-nya juga hanya kita saja misalkan gitu, nggak memiliki PPN yang dipusatkan, maka harusnya sih empat ini tidak ada ya. Jadi cukup kita cek aja penyebabnya itu apakah nomor satu, dua, dan tiga. Dan ini adalah solusinya tadi ya. Solusi pertama ini, kedua, pastikan foldernya database itu lengkap. Kemudian pastikan pada saat kita copy paste database dalam kondisi fakturnya tadi aplikasinya itu tidak sedang berjalan. Oke, paling kurang lebih seperti itu terkait dengan error untuk e-text 10001 ya. Jadi ini adalah e-text saja tanpa ada embel-embel API-nya ya. Kan ada e-text API 10001. Nah, yang ini adalah e-text 10001 terkait dengan database yang error. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.